Pasukan Hizbullah terus meluncurkan drone mereka untuk menghancurkan tank Israel. Dalam 12 hari terakhir, Hizbullah menghancurkan ratusan tank Israel. Hizbullah melancarkan serangan tanpa henti menggunakan drone untuk menghancurkan tank Merkava. Drone ini dilaporkan menghancurkan ratusan tank Zionis dalam beberapa pekan terakhir. Serangan drone Hizbullah ini juga menunjukkan kerapuhan dari tank Israel. Bahkan dalam 12 hari terakhir, Hizbullah menghancurkan 134 tank Merkava yang membuat Israel merugi hingga 804 juta dolar Amerika Serikat atau lebih dari 13 triliun rupiah. Pemirsa, serangan rudal balistik Iran menghantam kota Nahariya Israel di tengah perayaan Hari Besar Yahudi. Peringatan sirine berbunyi saat sejumlah rudal Iran melintas dan menghantam area permukiman di Nahariya, Israel. Pihak keamanan Israel IDF menyatakan sedikitnya 10 rudal balistik ditembakkan Garda Revolusi Iran dan Hizbullah, tepatnya pada malam pertama perayaan Hari Besar Yahudi. Tak ada korban jiwa dalam serangan ini, namun warga yang sedang melangsungkan tradisi jamuan malam terpaksa dievakuasi ke bunker. Eskalasi meningkat sejak 28 Februari lalu dipicu serangan udara bersama Amerika Serikat dan Israel yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Khamenei. Pemirsa, sementara itu sejumlah kendaraan hangus akibat serangan Israel di Beirut, Lebanon. Akibat serangan tersebut, 5 orang dilaporkan tewas dan 21 lainnya luka-luka. Rekaman yang diambil pada Selasa malam menunjukkan sejumlah mobil yang hangus terbakar masih berkobar di daerah Al-Janah, Beirut, Lebanon. Sementara petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api setelah dilaporkan terjadi serangan udara. Menurut media Lebanon, pasukan Israel menargetkan konvoi kendaraan di daerah Al-Janah di sisi utara pasar Al-Rawsha. Akibat serangan tersebut, 5 orang tewas dan 21 lainnya luka-luka. Pemirsa, serangan Zionis Israel ke Lebanon semakin tidak terkendali. Kali ini serangan menargetkan pusat ambulans di Hanawiyeh, distrik Tyre, Lebanon Selatan. Kendaraan terbakar setelah serangan Zionis Israel membidik pusat ambulans di Hanawiyeh, distrik Tyre, Lebanon Selatan. Israel membenarkan serangan dan menyebut serangan terhadap tenaga medis dengan mengklaim anggota Hizbullah menggunakan ambulans dan menyamarkan diri mereka sebagai responden pertama untuk mengangkut senjata. Namun tuduhan ini ditolak pemerintah Lebanon. Kementerian Kesehatan Lebanon menyatakan bahwa setidaknya 47 pekerja penyelamat telah dibunuh oleh Israel sejak melanjutkan upaya pendudukannya di Lebanon Selatan pada 2 Maret. Pemirsa, sebuah bangunan di kawasan Al-Ghoberi, Lebanon, hancur setelah dihantam serangan Zionis Israel. Warga di sekitar diminta menjauh sedikitnya 300 meter dari lokasi. Sementara itu, Amerika Serikat juga melancarkan serangan ke fasilitas rudal bawah tanah di Isfahan, Iran.
Serangan udara menghantam sebuah bangunan di lingkungan Al-Ghobeiri di pinggiran selatan Beirut. Dilaporkan bahwa kejadian itu terjadi setelah peringatan evakuasi dari Zionis Israel. Proyektil tersebut terlihat menghantam bangunan dan menimbulkan asap membubuk tebal. Zionis Israel mengeluarkan peringatan kepada warga di daerah tersebut dengan menyertakan peta yang menandai bangunan yang menjadi target dengan warna merah. Warga didesak untuk menjauhi setidaknya 300 meter dari gedung dan bangunan di sekitarnya dengan alasan lokasi tersebut berada di dekat fasilitas Hizbullah. Zionis Israel melancarkan operasi darat di Lebanon Selatan, tak lama setelah peningkatan serangan kepada Hizbullah menyusul dimulainya perang Iran. Ledakan dahsyat mengguncang Isfahan, Iran usai serangan Amerika Serikat yang menargetkan fasilitas rudal bawah tanah. Kilatan cahaya dari ledakan menerangi langit malam Isfahan disusul suara dentuman keras yang terdengar hingga ke seluruh penjuru kota. Warga setempat pun terkejut ketika sejumlah bom penghancur bunker dijatuhkan di kawasan pegunungan di dekat pusat kota Isfahan yang diduga menjadi lokasi fasilitas pengembangan dan penyimpanan rudal Iran. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM pun merilis rekaman video yang menunjukkan pasukan AS menjatuhkan amunisi presisi ke target militer bawah tanah di wilayah Iran. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak Iran terkait tingkat kerusakan maupun jumlah korban terdampak. Ketegangan di kawasan diperkirakan semakin meningkat seiring konflik antara AS Israel dengan Iran yang terus berlanjut. Ya, sebuah rekaman video menunjukkan rudal Iran meledak tak jauh dari prajurit Amerika bersembunyi. Ledakan keras rudal balistik Iran sangat dekat dengan tentara Amerika. Serangan ini terjadi di salah satu pangkalan Amerika Serikat di kawasan Teluk. Dalam rekaman juga terdengar salah satu prajurit berusaha memastikan kondisi rekan-rekannya di lokasi. Pemirsa, militer Amerika terus berusaha melumpuhkan Iran saat konflik memasuki minggu kelima. Operasi Epic Fury diklaim sebagai berhasil menyerang Iran di udara dan di laut. Perang Timur Tengah memasuki minggu kelima. CENTCOM Amerika Serikat mengklaim memiliki kemajuan yang tak terbantahkan dalam menghilangkan kemampuan Iran. Amerika terus menyerang Iran di udara, laut, bahkan luar angkasa. Operasi Epic Fury diklaim telah mengurangi kemampuan Iran untuk memproyeksikan kekuatan di luar perbatasannya. Militer Amerika Serikat tak lagi melihat angkatan laut Iran berlayar dan pesawat Iran terbang, terbukti dari sistem pertahanan udara dan rudal Iran sebagian besar telah hancur. Amerika mengoperasikan pertahanan udara aktif paling canggih dengan tujuan untuk mencegat serangan rudal dan pesawat tak berawak. Jelang perang darat, kapal induk Amerika USS George H.W. Bush bertolak ke Timur Tengah. Kapal induk ini bertolak dari pangkalan Angkatan Laut Norfolk, Virginia. Menjadi kapal induk ketiga yang dikerahkan Amerika ke Timur Tengah. Kapal induk beserta gugus tempurnya ini bergabung dengan kapal induk USS Abraham Lincoln dan USS Gerald R. Ford. Selain 3 kapal induk, Amerika Serikat mengerahkan personel pasukan operasi khusus untuk perang darat dengan Iran.